Who am I? I'm Spider-Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, nah, sebelum kita melakukan atau memulai pelajaran seni budaya pertemuan ke-11, tidak ada salahnya kalau Pak Ludi cuci tangan dulu, ya kan? Sesuai prokes. Cuci tangan dulu, sudah pakai masker. Kenapa, nak? Gak asik kalau pakai masker. Oke, saya buka. Nah, penasaran ya dari tadi ya, kenapa sih pakai masker? Karena ada yang baru dalam kumis Pak Ludi, ya kan? Oke. Kenapa? Oh ya, sebelum memulai pelajaran di pertemuan ke-11 ini, Pak Ludi punya pantun buat kalian. Ikan sepat, ikan lele, ikan gabus. Lebih cepat, tidak bertele-tele, lebih bagus. Pak Ludi langsung masuk ke poin materi aja. Oke? Ya. Untuk pertemuan ke-11 pelajaran seni budaya ini, Pak Ludi hanya ingin menegaskan tentang ujian praktek penilaian tengah semester ganjil yang di BGJ, nak. Iya dong. Gimana? Kalian sudah pada latihan? Belum? Waduh, jangan dong, nak. Meskipun di era pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat seperti Bung Tomo. Berjuang atau mati. Kalau nggak mau berjuang, ya jangan mati juga lah. Kan kita masih punya sisa semangat. Oke? Nah, gini. Kalau kalian punya kendala dalam latihan-latihan, silakan hubungin Pak Ludi. Dan kalau misalnya kalian punya kendala dalam mengumpulkan teman-teman kalian, ya kalian boleh ngubungin wali kelas untuk menegur teman-teman kalian. Kenapa susah untuk dihubungin? Masa sih satu kelompok 5 anak aja kalian nggak bisa? Bisa kali, masa enggak? Bisa ya? Iya dong. Saya tahu kalian sudah jenuh di rumah. Saya tahu kalian tuh udah nggak tahan di rumah terus. Aduh, udah bosen juga main game, ya kan? Iya dong. Saatnya kalian harus berani melangkah keluar kamar, keluar rumah untuk menuju sekolah dan belajar. Ya, seperti biasa memang di semester ganjil pertengahan semester ini Pak Ludi mengadakan ujian praktek ya. Untuk kelas 7, udah tahu kan menyanyi lagu nasional dan hafalan Pancasila? Kenapa? Kenapa harus menyanyi lagu nasional, Ustadz? Ya, supaya kalian itu memiliki jiwa patriotisme, nak. Dan kenapa kalian harus hafalan Pancasila? Ya, mendukung jiwa patriotisme itu tadi. Kelihatannya memang mudah ya mengucapkan Pancasila, tapi kita lihat belum tentu semudah yang kalian bayangkan. Karena kalian mengucapkan teks Pancasila itu di depan umum, di ruang publik, apalagi menyanyi lagu nasional. Kenapa, nak? Kriteria penilaiannya udah nggak usah dipusingin. Kriteria penilaiannya yang tahu hanya Pak Ludi ya. Dengan kalian berani tampil saja, itu nilai kalian sudah KKM. Apalagi kalian menggunakan kostum. Iya, dilengkapi dengan kostum, terus nyanyinya pakai musik. Terus atau kalian mau akapelaan, boleh. Nyanyinya bersaut-sautan, boleh. Ya, itu untuk yang kelas 7. Ingat. Terus yang kelas 8, yang kelas 8 ini kan pantomim ya. Temanya pandemi. Kenapa? Susah? Enggak dong, kan tiap hari kalian sudah prokes. Ambil cerita-cerita yang sehari-hari aja. Ya, misalnya 5 anak dibagi. 1 anak bergerak bangun tidur menggunakan masker. 1 anak bergerak mandi. 1 anak bergerak pakai seragam. 1 anak bergerak sarapan. Terus ketemu di sekolahan belajar. Nah, kan sudah sampai 5 anak langsung ketemu di kelas belajar. Oke? Atau gini, yang tema-tema bermain, walaupun itunya pandemi ya, COVID-19, kalian bisa ngambil cerita bermain layang-layang. Kan seru tuh, bermain layang-layang tapi menggunakan prokes. Gimana tuh? Seru kan?
Atau yang hobi olahraga. Misalnya kalian mengangkat tentang futsal, tapi temanya pandemi, ya kan? Ya udah, sebelum kalian main futsal, main bola dengan gerak-gerak pantomim gitu, ya kalian prokes dulu. Terus kendala-kendalanya kan ada aja ya. Oke nak? Terus kelas 9. Kelas 9, ingat nih. Ustadz Ludi mengingatkan ya. Kelas 9. Kalian itu sudah mengalami ujian praktik dari kelas 7. Ya. Kelas 7 kalian sudah tampil di BGJ menyanyi. Kelas 8 kalian menyanyi dan menari lagu daerah. Nah, kelas 9 sekarang kalian sudah waktunya tari kreasi modern. Jadi nggak ada alasan dong kalian tidak mengenal teman kalian satu kelompok. Karena apa? Karena ya Pak Ludi sudah membentuk kelompok itu dari kelas 7 dan tidak ada perubahan sesuai nomor urut absen. Ya. Ustadz bingung nih, materinya kok ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Iya nak, sengaja Pak Ludi membuat materi seni budaya pertemuan ke-11 ini secara universal. Ya, supaya kita semua bisa menikmati bahwa Pak Ludi punya konsep ujian praktek ini bukan dadakan. Itu sudah tersusun seperti di pertemuan pertama. Ayo, siapa yang belum mencatat, ngumpulkan tugas pertemuan pertama. Pasti nggak paham tentang konsep ini. Karena apa? Karena itu sudah dijelaskan nak di pertemuan 1, ya kan? Agendanya. Iya. Oke, nah sekali lagi Pak Ludi tunggu konfirmasi dari kalian, jadwal latihan kalian. Jika kalian kesulitan, hubungi Pak Ludi. Pak Ludi siap membantu kalian. Ingat ya, membantu kalian, bukan membuatkan pujian kalian, bukan, membantu. Misalnya kalian nggak bisa bikin gerakan pantomim, ya Pak Ludi nanti akan bantu mengarahkan. Begitu juga dengan tari kreasi. Kalian kesulitan, Pak Ludi untuk bantu mengarahkan. Nah, untuk yang kelas 7, begitu kalian bingung Pak nyanyi apa yang gampang, gampang aja nak yang sering kalian nyanyikan. Misalnya Indonesia Raya, itu kan sering kalian nyanyikan pada satu upacara. Kemudian nyanyi 17 Agustus, sering juga kalian nyanyikan kan? Atau yang lebih pendek lagi, yang dari Sabang sampai Merauke, atau berkibarlah benderaku, atau padamu negeri, boleh ya. Cari yang gampang-gampang aja, dan gak ada alasan kalian gak bisa, karena sekarang adalah era digital nak. Semuanya bisa dilakukan komunikasi secara langsung. Iya dong, kan kalian bisa video call melalui WhatsApp, ya kan? Iya. Dan ingat, Pak Ludi tadi waktu di perjalanan menuju sekolahan sudah mendengar Pak Wali Kota. Ayo, siapa yang tahu Pak Wali Kota sekarang? Namanya siapa? Betul, Pak Eri Cahyadi. Tadi Pak Ludi waktu di perempatan mendengar informasi atau himbauan yang diberikan Pak Eri Cahyadi bahwa Surabaya sudah memasuki zona kuning level 1. Berarti sebentar lagi sudah mengarah ke zona hijau. Dan Pak Ludi sudah ngecek juga nih nak, bahwa di mall itu sudah boleh masuk. Iya, terutama yang sudah vaksin. Kalian sudah vaksin kan? Iya. Yang nggak vaksin aja, anak umur 12 tahun, di bawah 12 tahun juga udah bisa masuk ke mall. Jadi nggak ada alasan kalian tidak dapat izin. Ngomong-ngomong soal izin, nah gini ya nak, seperti Mas Nadiem Makarim. Kenapa? Kalian nggak tahu Mas Nadiem Makarim posisinya apa? Dia itu Bapak Menteri Pendidikan dan Budaya nak. Iya, seperti kata Mas Nadiem, itu bahasa akrab kami memanggil beliau. Mas Nadiem bilang, selama zona kuning atau hijau, silakan boleh bertatap muka, ketemu pembelajarannya. Dan yang paling utama adalah dapat izin dari orang tua nak. Yang kedua, dapat izin dari lembaga, yaitu sekolahan. Yang ketiga, kalian dalam kondisi sehat walafiat jasmani dan rohani. Jadi kalau kalian tidak dapat izin dari orang tua, kalian tidak dapat izin dari sekolahan, atau kalian sedang sakit, maaf ya nak, kalian sebaiknya jangan datang ke sekolah.
kalian sebaiknya jangan ikut ujian. Karena apa? Karena itu sudah jelas peraturannya, dilarang sama Mas Nadiem, sama pemerintahan. Oke nak? Ya, seperti yang tadi Pak Ludi bilang, ikan lele tidak bertele-tele, ikan sepat lebih cepat, ikan gabus lebih bagus. Jadi lebih cepat, tidak bertele-tele lebih bagus. Sekian informasi dari Pak Ludi. Kalau ada kesulitan silakan hubungin Pak Ludi. Tetap semangat ya nak. Ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi himbauan dari video rekaman Mas Nadiem Makarim. Ya, jadi sudah jelas ya, nggak ada alasan kalian tidak bisa ikut ujian. Oke nak? Pak Ludi tetap berharap bahwa kalian tetap selalu menjaga kesehatan dan prokes. Jika tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan silakan hubungin Pak Ludi sekali lagi. Pak Ludi akhirin materi seni budaya pertemuan ke-11. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah nak. Pak Ludi akan menjelaskan tentang proposal PTS praktek tengah semester ganjil mata pelajaran seni budaya kelas 8 yang tentang pementasan pantomim di lingkungan ruang publik. Ada beberapa poin yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah dasar penilaian tengah semester ganjil sekolah dalam bentuk praktek mata pelajaran seni budaya bab seni teater dalam bentuk pertunjukan pantomim yang dilakukan secara perkelompok untuk kelas 8 semester ganjil di atas panggung di ruang publik. Jadi kalian itu harus praktek nak. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya ujian PTS semester ganjil ini kalian harus tampil membuat pertunjukan pantomim di atas panggung. Ya, harus ditonton sama teman-teman. Ya, yang kedua, standar kompetensinya adalah para peserta wajib membuat naskah pantomim, terus membuat aksi pertunjukan pantomim di atas panggung. Ya, kalau di situ kalian ada keterangan
membuat poster, lupakan saja. Kalian nggak perlu bikin poster ya. Kalian hanya melakukan aksi pertunjukan dan bagaimana konsep pertunjukannya yang akan Pak Ludi nilai. Kemudian untuk yang poin ketiga, kompetensi dasar. Para peserta harus berani tampil di atas panggung dan disaksikan oleh guru penguji di hadapan para penonton. Nah, indikatornya setelah diberi penjelasan dan melakukan pelatihan di kelas beberapa kali pertemuan, para peserta PTS harus tampil di atas panggung melakukan aksi pertunjukan pantomim sesuai kesepakatan per kelompok. Yang kedua, peserta didik harus mampu melakukan aksi pertunjukan pantomim sesuai dengan naskah yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Ketiga, peserta didik harus mampu menguasai ruang secara maksimal dalam menerapkan ceritanya dengan menggunakan blocking di atas panggung. 5. Tujuan. Tujuannya apa sih buat ujian pantomim ini? Kenapa harus praktek? Nih, biar kalian tahu nih ya. Yang pertama, mempertahankan seni teater sebagai seni pertunjukan agar tidak punah di kalangan anak-anak remaja sebagai regenerasi bangsa. Yang kedua, menerapkan hasil pembelajaran yang tertera pada bab 7 dan 8, yaitu tentang teknik dasar pantomim. Ya, di situ ada bab 7, 8, 9 dan 15. Tapi saya cuma cek 7 dan 8-nya aja ya, mengenai aksi dan bagaimana kalian memiliki konsep pertunjukan pantomim. Kemudian yang ketiga, poinnya mengetahui bentuk seni teater modern dalam bentuk teater tanpa kata dan lebih dominan menggunakan tubuh sebagai alat komunikasi, penyampai pesan yang terdapat dalam cerita atau naskah. Yang keempat, memberikan wawasan tentang ilmu seni teater modern bukan hanya sekedar teori. Jadi praktek. Nah, ya kalau teori kan wawasan aja tuh, kalian bisa tinggal baca dari berbagai sumber, terutama di Google yang kalian pasti gampang nyari informasinya. Yang kelima, melatih percaya diri kepada peserta didik. Jadi tujuannya Pak Ludi itu yang paling penting sebenarnya poin 5 nak. Kalian harus tampil percaya diri. Kalian harus berani tampil di ruang publik. Kenapa? Karena kalian adalah harapan Pak Ludi sebagai calon-calon pemimpin. Oke nak? Jumlah peserta semuanya itu untuk kelas 8 ada 204. Ya. Seperti yang kalian lihat di sini. Terus pelaksanaannya, insya Allah akan diselenggarakan tanggal 21 Oktober dibagi 3 sesi. Sesi pertama itu ada jam 10.30 sampai jam 12 kelas 8A dan 8B. Sesi kedua jam 12.30 sampai 14 itu kelas 8C dan 8D. Ya, cowok semua ya. Setelah cowok semua selesai, sesi ketiga 14.30 sampai 16 itu 8EFG. Oke. Lihat, setelah itu apalagi yang perlu kamu ketahui? Nah, ini di sini nih ada pedoman penskoran dan penilaian. Pak Ludi cuma menilai 2 aspek ya nak. Di situ ada aspek aksi pertunjukan pantomim, 40% itu nilainya. Dan yang kedua, kreativitas membuat konsep pertunjukan pantomim, itu nilainya tinggi, 60%. Jadi kalau di total 100. Oke. Nih, sudah. Ketentuan lain. Poin A, bagi siswa yang belum memenuhi standar nilai kumulatif, ya wajib mengikuti PTS praktek ulang agar dapat mencapai nilai kuantitasnya. Oke, yang poin B, bagi siswa yang tidak hadir karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti PTS praktek, wajib mengikuti PTS praktek susulan di luar di hari yang lain atau digantikan tugas-tugas yang lain, membuat video. Oke. Penutup, semoga proses kreatif seni teater modern yang tertera dalam buku pedoman seni budaya kelas 8 bukan hanya untuk menambah wawasan peserta didik untuk diambil manfaatnya, tetapi melatih kemampuan percaya diri kalian sebagai
siswa ya. Nanti di sini ada pengujinya, ada 2, ada saya Ludi Saputro dan ada Ibu Dia Asih Widi Lestari. Iya. Oke nak, bagi kalian yang belum paham, silakan saja telepon ke Pak Ludi ya. Seperti biasa, video call boleh, telepon WA boleh, SMS melalui WA juga boleh. Pak Ludi tunggu ya nak.